بسم الله الرحمن الرحيم. Kalau kita bertemu dengan saudara kita yang jelas kita ketahui dia muslim. Halo Ustadz, tanya Ustadz lebih mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun anda berada, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Seringkali syaitan menggoda manusia dengan was-was, terutama ketika manusia melakukan ibadah. Seringkali ketika melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan dunia, dia tidak was-was. Dia makan biasa. Tidak ada godaan syaitan dalam masalah was-was itu. Dia mandi, ya. Ketika tidak mandi junub juga biasa, tidak ada godaan was-was itu. Dia tidur biasa, tidak ada godaan was-was. Dia bekerja, melakukan pekerjaannya pun tidak digoda oleh syaitan dengan was-was. Akan tetapi, ya, ketika orang tersebut melakukan, ya, ibadah-ibadah seperti wudu, syaitan menggodanya dengan was-was. Seperti sholat, syaitan menggodanya dengan was-was. Begitu pula ketika mandi junub, mandi besar, syaitan menggodanya dengan was-was. Ketika membaca Al-Quran, syaitan menggodanya dengan was-was. Dia mengatakan, bacaan Al-Quranmu itu tidak baik. Bacaan Al-Quranmu belum sesuai dengan tajwid. Untuk apa kamu membaca Al-Quran? Digoda dengan was-was, ya, sampai akhirnya orang tersebut, ya, bisa bosan, jenuh, lelah dengan ibadahnya, ya. Dan biasanya orang yang digoda dengan was-was ini adalah orang yang memang punya sifat hati-hati. Dan syaitan, ya, menghiasi was-was ini, ya, dengan membisikkan ke dalam hati orang tersebut, ya, dan mengatakan, kamu harus hati-hati dalam ibadah. Hati-hati merupakan tanda keimanan. Hati-hati merupakan kesempurnaan Islam seseorang. Ketika dia sudah hati-hati, digoda dengan was-was. Awas, ternyata wudumu tadi, ya, itu kurang sempurna. Tadi ketika kamu takbir, niatnya belum sempurna. Digoda dengan was-was, ya. Akhirnya, ya, orang tersebut lama-kelamaan akan lelah dengan was-wasnya dan lama-lama, ya, akan meninggalkan ibadahnya. Oleh karenanya, ketika kita sudah tahu bahwa ini adalah, ya, tipu daya syaitan, ya, ini adalah makar syaitan untuk mengganggu manusia dalam ibadah-ibadahnya, maka berusahalah untuk melawan was-was ini. Kita harus yakin, ya, bahwa was-was ini dari syaitan. Was-was ini dari syaitan dan kita harus melawannya. Di antara, ya, cara melawan was-was ini adalah dengan mengabaikan godaan tersebut. Mengabaikan rasa was-was itu. Tidak usah kita mempedulikannya. Hilangkan rasa was-was dengan mengabaikannya. Husnudzanlah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal ibadah kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan uzur kepada kita dalam kekurangan-kekurangan kita dalam melakukan ibadah. Itulah cara kita melawan was-was, abaikan. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa was-was itu seperti anak kecil. Dengan ketika dia meminta dengan tangisan, orang tuanya mengabulkan permintaannya, maka dia, ya, anak kecil ini akan menggunakan cara yang sama untuk meminta hal yang lain. Karena dia tahu bahwa dengan cara tersebut dia akan mendapatkan permintaannya. Dan ketika orang tua terus-menerus, ya, memberikan apa yang diinginkan oleh anak kecil tersebut dengan tangisannya, maka anak kecil tersebut juga akan menggunakan cara yang sama untuk mendapatkan permintaan-permintaan yang lainnya, untuk mendapatkan
keinginan-keinginan dia yang lainnya. Begitu pula waswas. Waswas ini seperti anak kecil itu. Ketika kita dengar waswas itu, ketika ada bisikan waswas, kita pedulikan, ya, akhirnya kita lakukan apa yang diinginkan oleh waswas itu, maka syaitan akan menggunakan cara yang sama. Dia akan memberikan waswas lagi, sehingga orang tersebut melakukan apa yang diinginkan oleh syaitan. Dan begitu seterusnya. Kalau kita selalu memperdulikan waswas, ya, maka syaitan akan menggunakan godaan itu, gangguan itu untuk manusia terus menerus. Oleh karenanya, ya, stoplah gangguan waswas ini dengan mengabaikannya. Dan ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pemurah. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengasih. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seorang hamba kecuali sesuai dengan yang dia mampu. Husnudzanlah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dia akan menerima ibadah-ibadah kita meskipun banyak kekurangan dalam ibadah kita, ya. Kemudian jangan menyerah dengan gangguan waswas ini. Teruslah untuk tetap di atas hidayah sunnah. Teruslah untuk tetap menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pegang terus sebuah kaidah, ya, bahwa pada asalnya ibadah yang kita lakukan itu selamat dari cacat, selamat dari kekurangan, selamat dari kebatalan, ya, selamat dari kerusakan. Ibadah kita pada asalnya sah. Dia tidak batal kecuali ada sesuatu yang membatalkannya secara tegas, ya, secara jelas. Apabila, ya, tidak ada yang membatalkannya, ya, secara jelas, maka ibadah kita pada asalnya masih sah, ya. Pergunakan cara-cara ini, ya. Yang penting abaikan hal tersebut. Lama kelamaan, ya, rasa was-was tersebut akan hilang dengan sendirinya. Syaitan akan mencari cara lain untuk menggoda kita, tapi yang jelas was-was tersebut nantinya akan hilang dengan sendirinya. Ketika nantinya syaitan menggunakan cara lain untuk menggoda kita, maka kita akan hadapi dengan cara yang lain pula. Dan itulah perjuangan manusia dalam melawan gangguan musuh bebuyutannya. Itulah syaitan. Ingatlah selalu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir, "Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa." Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kalian, maka anggaplah dia sebagai musuh kalian. Jadikan dia sebagai musuh kalian, perlakukan dia sebagai musuh kalian. Jangan sampai menyerah ketika syaitan menggoda kita dengan was-was. Abaikan dan teruslah beribadah dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan demikian insyaallah syaitan akan kalah dengan perlawanan kita. Demikian saudaraku seiman, saudaraku seislam, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan singkat ini mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita, dan mudah-mudahan kita bisa menerapkan dengan mudah dalam kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau kita bertemu dengan saudara kita yang jelas kita ketahui dia muslim. Halo Ustadz, tanya Ustadz lebih mudah.